Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurintani Amar dari kelas 11 MIA 3. Saya akan menceritakan tentang Perang Puputan, sejarah bahasa Indonesia yang ditampung oleh Bu Dewi. Ini ceritanya. Istilah Puputan. Istilah Puputan ini berasal dari kata bahasa Bali, yaitu puput, yang artinya tunggal, putus, habis, atau mati. Nah, dapat disimpulkan, puputan ini merupakan istilah dalam bahasa Bali yang mengacu pada perang sampai titik darah penghabisan yang dilakukan saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Puputan dilakukan pada era kolonial atau era penjajahan untuk membela tanah kelahiran dari ancaman pihak yang menginjak-injak harga diri dan martabat masyarakat. Latar belakang Perang Puputan. Pada intinya, Perang Puputan Margarana di Bali dilatar belakangi oleh hasil perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Salah satu isi hasil perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Setelah itu, Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946. Itu artinya Bali tidak termasuk dalam bagian Republik Indonesia. Hal itu melukai hati rakyat Bali yang kemudian memicu perlawanan. Selain itu, Perang Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi kepala divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur (NIT). Pada 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan sekitar 2.000 pasukannya di Bali. Tujuan Belanda adalah ingin menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur (NIT) lainnya. Di saat yang sama, Letkol I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI. Belanda kemudian membujuk I Gusti Ngurah Rai supaya bersedia bekerja sama membentuk NIT. Namun, ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai, bahkan ia bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda. Awal peristiwa. Pada sekitar pertengahan November 1946, I Gusti Ngurah Rai kemudian memberikan perintah kepada pasukannya yang bernama Ciungwanara untuk melucuti persenjataan polisi NICA yang menduduki kota Tabanan. Perintah tersebut terlaksanakan 3 hari kemudian, persisnya pada 19 November 1946. Pada operasi tersebut, pasukan Ciungwanara berhasil menguasai detasemen polisi NICA di Tabanan serta merebut puluhan senjata lengkap sekaligus dengan artilerinya. Setelah itu, pasukan Ciungwanara kembali ke desa Adeng, Marga, Tabanan. Tak pelak, peristiwa itu memicu amarah Belanda. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya yang tersebar di seluruh wilayah Bali dan Lombok untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga mendatangkan pesawat pengeboman dari Makassar untuk menghadapi pasukan I Gusti Ngurah Rai. Menjelang siang, sekitar pukul 9 sampai 10 WITA waktu Indonesia bagian tengah, pasukan Ciungwanara baru menyadari bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Enggan menyerah, aksi tembak-tembakan pun tidak terelakkan. Puncak peristiwa. Sebenarnya, sebelum I Gusti Ngurah Rai sempat memicu pergerakan Belanda dan langsung memindahkan pasukannya ke desa Marga, mereka menyusuri wilayah ujung timur Pulau Bali, termasuk melintasi Gunung Agung. Namun,
Upaya itu dapat diendus Belanda yang kemudian berhasil mengejar pasukan Ciung Wanara. Dalam pertempuran itu, pasukan Ciung Wanara sebenarnya sempat berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Namun, ternyata pertempuran belum selesai sebab bala bantuan pasukan Belanda datang dengan jumlah lebih besar. Tidak hanya itu, mereka juga dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, termasuk pesawat tempur. Situasi akhirnya berbalik. Pasukan I Gusti Ngurah Rai justru terdesak karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang. Menjelang malam, pertempuran tak kunjung usai. Pasukan Belanda kian brutal menyerbu pasukan Ciung Wanara dengan meriam dan bom dari pesawat tempur. Hingga akhirnya pasukan Ciung Wanara di bawah I Gusti Ngurah Rai terdesak di wilayah terbuka di area persawahan dan ladang jagung di kawasan Kelaci, Desa Marga. Dalam kondisi terdesak itulah, I Gusti Ngurah Rai kemudian mengeluarkan instruksi puputan atau pertempuran habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Dalam pandangan pejuang Bali itu, lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh. Akhirnya, pada 20 November 1946 malam, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Peristiwa itu kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Sebuah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia. Kekalahan pasukan I Gusti Ngurah Rai itu kemudian semakin memperlancar usaha Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Beruntung, usaha itu kembali gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Perang Puputan Margarana membuat I Gusti Ngurah Rai dan 69 anggota pasukannya gugur. Sedangkan di kubu lawan, peristiwa 400 orang tewas dalam perang itu. Nah, itu ceritanya. Semoga video ini dapat memotivasi bagi kalian semua. Dan apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting!